Media Inggris The Guardian memberitakan, persaingan yang semakin ketat antara Socceroos dengan Indonesia dapat mendorong kedua tim ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa rasa takut, Indonesia berada di Sydney minggu ini saat Patrick Kluivert mengambil alih untuk pertama kalinya dan pertarungan 5 arah untuk kualifikasi Piala Dunia semakin intensif. Media Inggris menantikan akan seperti apa pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia nanti. Terlebih lagi, Timnas Indonesia di bawah kepelatihan baru saat melawan Australia ini. Lupakan Jepang, Indonesia kini harus menjadi rival terbesar Australia di Asia. Kemitraan yang berpotensi produktif akan bergerak ke level baru pada hari Kamis dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang penting akan dimainkan di Sydney. Samurai Biru yang melambung begitu jauh di depan dalam semua aspek sehingga mereka pasti akan menjadi tim pertama yang mengamankan tempat di Amerika Utara minggu ini, memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dengan tenang pada pertarungan sengit yang terjadi jauh di bawah. Jepang menetapkan standar untuk diikuti oleh negara-negara Asia lainnya dan dalam perjalanan panjang itu, Indonesia adalah teman perjalanan yang berharga bagi Australia. Melihat grup C adalah buktinya setelah 6 pertandingan yang dimainkan dari 10 pertandingan Jepang unggul 9 poin. Namun hanya 1 poin yang memisahkan Socceroos di posisi kedua dan Cina di posisi terbawah di posisi ke-6. Dengan posisi otomatis pertama yang sudah lama hilang. Ada pertarungan sengit 5 tim untuk yang lainnya, namun ada rute lain menuju kualifikasi. Mereka yang berada di posisi ketiga dan keempat melaju ke babak lain untuk memperebutkan 2 tempat tersisa di turnamen yang diikuti 48 tim ini. Hanya mencapai putaran ketiga kualifikasi ini saja sudah cukup untuk Indonesia beberapa waktu lalu, tetapi ambisi mereka tidak seperti dulu lagi, seperti yang terlihat dalam hasil imbang 0-0 yang diperjuangkan dengan keras dengan Socceroos di Jakarta pada bulan September. Sejak itu, Graham Allen mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Australia dan digantikan oleh Tony Popovic, tetapi berita yang lebih besar adalah pergantian Sintayong oleh Patrick Kluivert di Indonesia pada bulan Januari. Baik Timnas Indonesia maupun Australia memang masih sama-sama punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia dengan menempati posisi kedua. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini, apakah mereka mampu menjaga konsistensi dengan hasil positif di sisa 4 pertandingan terakhir? Selain itu, perlu digarisbawahi juga, media Inggris begitu menyoroti soal pergantian pelatih di Timnas Indonesia dan juga di kubu Australia. Bisa jadi di pertandingan tersebut akan ada banyak kejutan diberikan mengingat sama-sama buta dengan strategi dari kedua tim. Pertandingan minggu ini di Sydney adalah yang pertama bagi mantan penyerang Barcelona itu sejak mengambil pekerjaan itu yang diberikan kepadanya karena banyaknya hubungan Belanda di tim tersebut. Program naturalisasi besar-besaran tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dengan para pemain masih menuju kedutaan besar Indonesia di Eropa hampir setiap bulan. Memang, jika Anda memberitahu orang-orang seperti Tim Cahill, Mark Viduka, dan Harry Kewell pada tahun 2006 ketika Australia memasuki sepak bola Asia bahwa kurang dari 2 dekade kemudian, Indonesia akan tiba di Sydney untuk kualifikasi Piala Dunia dengan lebih banyak pemain yang berbasis di Eropa daripada tuan rumah. Mereka akan mengira Anda terlalu memaksakan bintang. Namun, inilah kenyataannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada firasat intimidasi atau kekhawatiran tentang pertempuran fisik. Indonesia sama berpengalamannya dengan tuan rumah mereka dalam hal Eropa. Di Asia, beberapa pemain harus mengejar ketertinggalan. Media Inggris memberikan perhatian soal kedalaman skuad timnas Indonesia sekarang dengan masuknya banyak pemain keturunan baru. Tentu saja akan semakin meningkatkan kualitas tim, apalagi mereka yang datang juga adalah pemain yang sudah berpengalaman di Eropa. Tantangan jangka panjang bagi Indonesia adalah menampilkan perubahan ini sebagai hal yang baik untuk permainan domestik, sesuatu yang lebih mudah selama tempat yang gemilang di Piala Dunia masih di depan mata. Jadi dalam jangka pendek, Kluivert harus meneruskan pekerjaan baik pendahulunya dari Korea Selatan. Bukan pekerjaan yang mustahil mengingat ia benar-benar dapat berkomunikasi dengan sebagian besar tim. Riwayat kepelatihan pemenang Liga Champions UEFA itu lebih merupakan catatan kaki di bagian bawah prestasi bermainnya. Tetapi membawa Indonesia ke Piala Dunia kedua, yang pertama pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda akan menjadi prestasi yang patut dicatat. Media Inggris menyoroti Patrick Kluivert agar bisa melanjutkan tren positif dari Sintayong sebelumnya. Ya, perlu diketahui, berkat Sintayong juga, timnas Indonesia bisa mencapai babak ketiga ini. Apalagi pada pertandingan terakhir mereka bisa mengalahkan Arab Saudi.
Bagi para penggemar berat turnamen ini, Australia kekalahan di kandang sendiri dari Indonesia akan menyakitkan, tetapi setidaknya menandakan bahwa kedua negara tetangga itu dapat saling bersaing untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Nilai dari upaya untuk lebih dekat dengan negara Asia Tenggara tersebut, pasar pecinta sepak bola dengan jumlah penduduk 270 juta orang bukanlah konsep baru di luar lapangan. Tawaran bersama untuk Piala Dunia 2034 telah dibicarakan beberapa tahun yang lalu. Kedua negara juga bersaing untuk Piala Asia 2031 dan sekarang dengan Indonesia yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 2023. Bergabung dalam persaingan tersebut mungkin akan saling menguntungkan. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tampaknya mulai memperbaiki diri setelah puluhan tahun mengalami salah urus, korupsi, dan campur tangan politik dan akan menjadi mitra yang lebih dapat diandalkan. Australia harus melihat ke Indonesia sebanyak mungkin untuk mendapatkan pemain, mitra, dan sebagai pintu gerbang menuju keterlibatan yang lebih besar dengan Asia Tenggara. Nah, ada rencana untuk Piala Dunia bersama ke depannya. Hal ini tentu seharusnya sangat positif, mengingat Piala Dunia memberikan banyak dampak positif terutama dari segi ekonomi juga. Namun pada hari Kamis, Popovic akan sangat bergantung pada perolehan poin. Kemenangan akan memperkuat posisi Socceroos di posisi kedua, dengan Bahrain hampir pasti kalah di Jepang dan Arab Saudi akan menjamu Cina. Jika semuanya berjalan lancar menjelang perjalanan minggu depan ke Cina, Australia bisa unggul 3 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Bahkan jika pengunjung berhasil mengacaukan rencana Popovic, setidaknya ada satu hal positif. Hal itu akan menunjukkan bahwa sementara masa depan jangka pendek bagi Indonesia adalah oranye, masa depan jangka panjang bagi Australia adalah merah dan putih bukan biru. Selanjutnya dilansir dari media Inggris, Reuters, pelatih Australia Tony Popovic disebut membuat kejutan dalam pemilihan skuad untuk hadapi timnas Indonesia dan Cina. Menurut halaman asal Inggris tersebut, Tony Popovic melakukan perjudian dengan memanggil beberapa pemain debutan ke skuad Socceroos. Tercatat ada 6 pemain yang belum pernah merasakan atmosfer laga internasional, termasuk 3 bek tengah anyar yang dibawa untuk menghadapi Indonesia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Absennya 2 bek andalan Australia, Harry Souttar dan Hayden Matthews, karena cedera memaksa Popovic mencari solusi cepat. Kai Trewin, Alex Grant, dan Nektarios Triantis menjadi 3 nama yang dipilih untuk mengisi lini belakang. Tak hanya lini belakang, di posisi penjaga gawang timnas Australia ada Matrian, ex-kiper AS Roma yang kini bermain di RC Lens. Diprediksi akan menjadi pilihan utama lantaran punya jam terbang yang lebih banyak. Tercatat kiper berusia 32 tahun tersebut sudah tampil sebanyak 96 caps buat timnas Australia sepanjang karirnya. Sementara itu absennya Joe Gauci karena cedera membuka peluang bagi Paul Izzo dan Tom Glover, 2 kiper yang belum pernah tampil untuk Socceroos. Untuk membuktikan diri di lini depan, Popovic memanggil kembali striker berpengalaman Adam Taggart. Namun kejutan lain muncul dengan absennya Mitch Duke dan bintang muda Nestori Irangunda yang sebelumnya diprediksi bakal masuk skuad. Kami memahami betapa pentingnya pertandingan-pertandingan ini dan kami bersemangat dengan peluang untuk semakin memantapkan posisi kami di zona otomatis kualifikasi grup, ujar Popovic. Ia juga menambahkan bahwa sejak November lalu timnya telah melakukan evaluasi menyeluruh demi memperbaiki performa. Australia saat ini berada di posisi kedua grup C, tertinggal 9 poin dari Jepang yang memimpin klasemen dan hanya unggul 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.